Welcome to our channel. Di masa Pilpres 2014 dan 2019 kemarin, sosok Amin Rais kembali menjadi sorotan. Ini karena komentar-komentarnya yang pedas kepada kubu Joko Widodo dan pemerintah. Nah, berikut ini kami akan sajikan kepada kalian terkait fakta sosok mantan ketua MPR ini. Duduk atau rebahanlah jika itu membuatmu nyaman menyaksikan video ulasan kali ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Penerjemah buku Syiah. Nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, MA. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, publik negeri ini mengenal dia lebih akrab dengan nama Amin Rais saja. Ia lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 26 April 1944. Dia merupakan alumni Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di alma maternya inilah ia kemudian menjadi tenaga pengajar. Sejak kecil, Amin Rais memang dikenal sebagai anak yang cerdas dan berpengetahuan luas. Setamat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Amin melanjutkan studinya ke luar negeri. Nah, sekarang kita fokus ke pembahasan poin ya. Kalian tahu kan kalau di negeri kita seakan-akan ada sentimen antara Sunni dan Syiah yang dibesar-besarkan? Yap, kelompok Syiah di negeri ini yang mayoritas diberi stigma negatif. Dan tidak jarang oleh sejumlah ustadz ada larangan untuk mengakses buku-buku atau hal-hal yang berbau Syiah. Tapi ternyata Prof. Amin Rais ini pernah menjadi penerjemah buku yang ditulis oleh tokoh Syiah besar asal Iran loh. Yap, Amin Rais menerjemahkan buku Tugas Cendekiawan Muslim yang ditulis oleh sosiolog Iran Ali Shariati. Buku yang diterjemahkan Amin Rais itu diterbitkan oleh Mizan pada tahun 1987. Kalian pernah baca bukunya? Pengamat Timur Tengah. Sejak masih kuliah di UGM, Amin Rais sudah terlibat aktif dalam gerakan aktivisme mahasiswa. Ia disebut-sebut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Setelah Amin Rais lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1968, Amin melanjutkan pendidikannya ke program Master Ilmu Politik di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat. Kalian tahu, studi masternya itu membuat dia pada tahun 1974 memperoleh Certificate on Ace European Studies. Tidak sampai di situ. Kalau Amin Rais ini anak ekonomi, mungkin dia juga bisa dicap bla bla Berkeley. Nah, soalnya gelar doktoral Amin Rais dia peroleh dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1981. Kalian tahu dalam studi doktornya inilah Amin Rais berkonsentrasi dalam kajian politik Timur Tengah. Disertasinya bahkan membuat ia terkenal sebagai pemerhati politik Timur Tengah dengan judul The Muslim Brotherhood in Egypt, Its Rise, Demise and Resurgence. Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, kelahiran, keruntuhan, dan kebangkitannya kembali. Sekolah doktoral Amin Rais selesai tahun 1984. Setelah itu, ia juga mengikuti program postdoctoral program di George Washington University pada tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988. Pengkritik Orde Baru. Sepulang belajar dari negeri Paman Sam, Amin Rais kembali menjadi dosen ilmu politik UGM. Kabarnya, guru besar UGM itu mengajar mata kuliah teori politik internasional, sejarah dan diplomasi di Timur Tengah, teori-teori sosialisme, hingga memegang mata kuliah teori revolusi dan teori politik di program pascasarjana UGM. Tidak hanya sibuk mengajar di UGM, Amin Rais juga mengelola Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan yang dinaungi Yayasan Mulia Bangsa Yogyakarta. Lembaganya ini diketahui sebagai salah satu pihak yang concern mengkaji dan meneliti kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat negara seperti masalah-masalah strategis yang berorientasi pada penguatan pilar-pilar kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dari sinilah ia memahami banyak hal terkait bangsa dan negara ini.
Amin Rais juga memiliki pengetahuan yang sangat luas terutama soal hak asasi manusia dan demokrasi. Karena itulah ia menjadi salah satu orang yang cukup kritis terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru. Amin Rais juga diketahui kerap kali mengkritisi Orde Baru melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan Muhammadiyah. Kabarnya dahulu Amin Rais rajin memberikan ceramah-ceramah yang isinya adalah gugatan atau protes kepada pemerintahan Soeharto. Bapak Reformasi. Meski belakangan ada beberapa pihak yang menggugat, tapi gelar Bapak Reformasi nyatanya sudah terlanjur melekat pada sosok Profesor Dr. Amin Rais. Selain karena kritisnya ia terhadap pemerintahan Soeharto, ia juga dikenal sebagai tokoh utama bersama 50 tokoh cendekiawan dan budayawan yang mendirikan Majelis Amanat Rakyat atau MARA. Majelis Amanat Rakyat ini selanjutnya menjadi amat politis karena merupakan cikal bakal berdirinya Partai Amanat Nasional atau PAN. MARA inilah yang terbilang kencang menyuarakan tuntutan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya agar proses reformasi bisa berjalan. Tidak hanya itu, saat Soeharto akhirnya mundur dan digantikan oleh Habibie, Amin Rais jugalah yang mendesak Presiden baru B.J. Habibie agar menyatakan diri sebagai pemerintahan transisional dengan keharusan mempercepat pemilu yang bersih, jujur dan adil sebagai salah satu amanah reformasi. Tidak hanya itu, Amin Rais juga diketahui sebagai tokoh yang dengan berani mengumumkan rencana bahwa dirinya bersama ribuan pengunjuk rasa yang menduduki gedung DPR MPR akan bergerak ke lapangan Monumen Nasional Jakarta dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional sekaligus sebagai aksi menuntut mundurnya Soeharto. Amandemen Undang-Undang Dasar. Setelah Soeharto lengser dan Habibie menggantikan Pak Harto, Amin Rais sempat menyatakan dirinya siap maju mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia apabila pemilu demokratis akan digelar dalam waktu dekat. Tapi poros tengah yang ia ikut juga di dalamnya terlanjur mencalonkan Gus Dur. Amin Rais pun tidak jadi mencalonkan diri sebagai presiden. Akhirnya ia terpilih menjadi Ketua MPR RI. Nah, saat mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menjadi Ketua MPR, ia diketahui konsisten mengawal proses terwujudnya amandemen atas Undang-Undang Dasar yang merupakan amanah reformasi. Yap, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen karena terdapat sejumlah pasal yang bertentangan dengan semangat demokrasi yang merupakan salah satu tuntutan reformasi. Saat itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, serta untuk eksistensi negara demokrasi dan hukum. Tokoh penjegal Gus Dur. Kalian pasti sudah tahu kan kalau nama Amin Rais disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang terlibat di balik penjegalan Gus Dur. Yap, ini terungkap dari buku Menjerat Gus Dur yang ditulis dari Firdika Rizky Utama. Buku ini mengungkap sebuah skenario para politisi untuk menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang disebut skenario semut merah. Skenario ini terungkap dari dokumen laporan Fuad Bawazir kepada DPP Golkar yang tidak sengaja ditemukan. Yap, Amin Rais sebagai Ketua MPR lah yang menurunkan Gus Dur melalui sidang istimewa MPR. Diketahui Amin Rais ikut menyetujui diturunkannya Gus Dur dari jabatan presidennya. Diminta mundur dari PAN. Apa kalian tahu kalau sejak Desember 2018 Amin Rais sudah diminta mundur oleh sejumlah pendiri PAN yang dahulu bersama-sama tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat atau MARA. 5 pendiri PAN tersebut adalah Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Gunawan Muhammad, Tuti Herati, dan Zumrotin. Kabarnya ini karena Amin dianggap telah melanggar prinsip-prinsip dasar pendirian partai. Meski banyak yang menyebut permintaan agar Amin Rais itu mundur karena masalah politik Amin Rais yang getol melawan rezim Jokowi, bahkan terkadang perlawanannya terkesan sangat keras dan kasar, nyatanya Amin Rais memang diminta untuk benar-benar mundur.
Dan kabar bahwa Amin Rais akan mundur dan dilengsarkan dari PAN semakin beredar kencang seusai Kongres PAN yang memilih Zulkifli Hasan tetap menjadi Ketua Umum DPP PAN. Beredar kabar kalau PAN akan mengistirahatkan Amin Rais dari kepengurusan partai. Yap, ada kabar kalau ini merupakan pesanan istana. Tapi sekali lagi, ini belum bisa dibuktikan. Nah, terkait kabar bahwa Amin Rais akan dihapus pengaruhnya dari PAN, sudah beredar wacana kalau kader-kader dan simpatisan Muhammadiyah yang memang kebanyakan mendukung atau beririsan dengan PAN akan menarik dukungannya ke partai berlambang matahari itu. Itulah tadi sejumlah fakta terkait Profesor Dr. Amin Rais yang belakangan dikenal sebagai tokoh yang paling kritis terhadap kubu Jokowi, terlebih saat masa Pilpres 2019 kemarin. Apa ada fakta lain yang kalian ketahui tentang sosok yang satu ini? Tulis argumenmu di kolom komentar.